Cek satu. Oke, selamat malam teman-teman. Cek satu, dua. Satu, dua, tiga. Cek. Selamat malam. Selamat mendengarkan kembali Merinding Story. Oke, buat teman-teman yang baru hadir, sebelumnya terima kasih sudah kembali datang, kembali hadir di channelnya aku di Pubdog Dag ya. Jadi untuk malam ini ada sebuah kisah juga. Dan kisah ini adalah sempat geger juga sebelumnya karena diceritakan langsung oleh sang penyiarnya. Waktu itu kejadiannya kurang lebih sama ya jamnya, sekitar jam segini juga, kurang lebih sekitar jam 10
entah jam 11, antara jam 10 sampai jam 11 malam. Kisah ini menceritakan tentang seorang penyiar yang mengalami kejadian-kejadian yang agak menegangkan juga. Jadi aku ceritakan kembali aja. Ini berdasarkan dari true story juga. Selamat mendengarkan. Kejadiannya ini malam hari, sewaktu sang penyiar sedang menceritakan kisah yang diangkat dari salah satu pendengarnya melalui, mungkin zaman dulu belum ada yang namanya WhatsApp, belum, email. Mereka masih menggunakan email dan juga BBM ya, atau BlackBerry Messenger. Lalu sang penyiar sedang menceritakan ketika itu, kalau tidak salah dia sedang menceritakan satu kisah nyata yang ada juga pada malam itu, atau mungkin pada saat itu masih hangat berita-beritanya. Mungkin kalian pernah dengar yang bernama Ambulan Baurekso. Ya, dari Ambulan Baurekso dia sedang menceritakan ketika itu pula, selang sekian lama dia menceritakan dari cerita ambulan. Sekitar jam 11 malam, kurang lebih ya jam 11 lebih. Salah satu temannya datang ke tempat dia sedang melakukan siaran. Tanpa diketahui bahwa temannya datang, dia tidak tahu sedang menceritakan, maksudnya dia tidak tahu temannya akan datang ke tempat dia melakukan siaran ya. Pada awalnya dia bercerita seperti ini. Sewaktu ambulan itu dipindahkan, selalu banyak kejadian-kejadian yang aneh di rumah tersebut, sehingga posisi ambulan tidak pernah dipindahkan lagi. Lalu ketika itu si pemilik ambulan berniat memindahkan, atau pemilik rumah tersebut juga ingin memindahkan namun tidak bisa, akhirnya dia mencoba untuk menjual rumah tersebut. Ketika dia ingin menjualnya, ada sedikit permasalahan yang sangat kompleks karena banyak yang ingin bertanya rumah tersebut ingin dihargai berapa, tapi orang tersebut tetap terhalang dikarenakan cerita mengenai ambulan berhantu. Lalu ketika dia sedang menceritakan ambulan, dari kejauhan terdengar bunyi pintu. Dari pintu tersebut dia melihat ke arah pintu, ada siapa yang datang ke tempat siarannya. Seketika itu dia melihat ke arah depan, tapi dia tidak melihat siapa-siapa. Lalu tidak lama kemudian ada sekilat bayangan sangat cepat. Seperti itu. Sempat dia tertegun ketika sedang melakukan siaran, dia sempat terhening. Hah? Siapa itu? Lalu dia berbicara terhadap para pendengarnya.
Maaf teman-teman, barusan saya seperti melihat sesuatu, siapa tahu itu rekan saya. Jadi saya coba di stop dulu sebentar ya. Lalu dia beranjak dari tempat dia melakukan siaran. Dia berjalan ke arah pintu. Dibuka pintunya, dia melihat dan dia berteriak, "Siapa ya? Ada siapa?" Dia sempat teriak dengan keras karena khawatir tidak terdengar oleh orang yang mungkin datang. Setelah dia berbalik badan, dia mengarah ke meja siarannya kembali. Sewaktu dia melakukan siaran kembali, seketika itu juga bayangan pun muncul dan siaran pun terhenti. Hah? Siapa sih? Ini ada siapa sih? Hei, jangan main-main dong. Saya lagi siaran nih. Jangan ganggu lah. Dia berbicara seperti itu karena dia khawatir para pendengarnya pun pada pergi gitu ya, karena dia takut dia sedang menceritakan tentang hal-hal yang mistis, yaitu mengenai ambulan berhantu, karena sesuai permintaan dari para pendengarnya. Namun banyak hal-hal aneh yang dialami di tempat siaran dia. Lalu dia kembali duduk dan kembali bercerita kembali. Namun ya akhirnya dia berbicara, "Maaf teman-teman, para pendengar semua, dikarenakan tadi ada beberapa mungkin kejadian ya, saya juga nggak tahu ada apa. Saya pikir itu ada teman saya datang gitu. Saya lihat ternyata di pintu nggak ada siapa-siapa. Ya sudah, saya balik lagi. Aduh sorry ya, maaf nih agak sedikit kejeda nih ceritanya. Oke, kita lanjutkan lagi ya." Lalu dia melanjutkan lagi ceritanya. Setelah dia melanjutkan lagi ceritanya, ketika itu dia sedang memutar suara back sound atau suara background untuk agak sedikit mengangkat ceritanya. Ketika itu terdengar bunyi. Dan dia terkaget. "Ya? Waalaikumsalam, siapa?" Tidak ada jawaban. Dia sempat berhenti. Lalu bunyi itu pun muncul lagi. Seperti itu. Dan ketika dia melihat ke arah pintu, ternyata itu adalah temannya yang biasa suka datang ke tempat siaran. Lalu dia bilang, "Aduh, kirain siapa? Bikin kaget aja lu. Sini kalau mau masuk, jangan ketok-ketok gitulah. Sorry, gue lagi lanjut siaran nih. Lu mau masuk nggak? Masuk sini lah, ke dalam. Jangan di situ lah. Ayo masuk. Nggak dikunci pintunya. Masuk aja ke dalam. Nggak ada siapa-siapa, udah pada pulang jam segini. Lagi udah malam banget tuh, ngapain kesini malam-malam? Gila lu." Dia kembali ke meja siarannya. Lalu dia melakukan siaran. Dia bercerita. Temannya pun hadir, ada di ruangan tersebut. Namun temannya tidak memasuki ruangan, hanya berdiri di depan ruang kaca. Dengan posisi yang sedikit kaku dan bertatapan kosong. Ya, temannya hanya berdiri seperti itu. Tidak ada ekspresi, tidak ada senyuman, atau tidak ada picingan mata. Karena dia pikir kalau seorang temannya sedang melakukan siaran, pastinya temannya pun yang hadir, yang datang
akan ikut mendengarkan dari jauh atau dia menempelkan telinganya di kaca. Seketika itu sang penyiar pun merasa aneh. Dia berbicara, "Ya teman-teman, waktu sebentar ya." Dia pause. "Masuk sini, kenapa diem aja?" Malah diem aja. "Sinilah, masuk. Itu nggak dikunci pintunya, masuk. Lu ngapain sih diem aja? Kayak setan." Dia berbicara seperti itu. Namun temannya tak bergeming dan tak bergerak, dan tatapannya tetap masih kosong, tak ada senyuman. Lalu sang penyiar pun membukakan pintu karena dipikir temannya malu-malu. Padahal dia sudah sering datang ke tempat siarannya. Dan dia berdiri bergegas, dibukakan pintu. Lalu setelah dibukakan pintu, temannya pun ditarik. Setelah ditarik, dibawa masuk ke dalam ruangan. Si penyiar pun terkaget, agak tertegun dia. "Tangan kamu dingin banget, abis dari mana? Emang di luar hujan? AC dingin banget, Bu." Gila, gua aja di sini pakai AC dingin, tapi pas gue pegang tangan lu dingin banget. Dari mana? Abis jalan-jalan, abis muter-muter sama cewek lu ya? Aduh, pacaran terus. Gila, banyak duit lu. Kayak gua dong, gua nyari duit nih tiap hari. Ya, siaran-siaran gini. Masuk, gue lagi di pause nih siarannya. Masuk, duduk situ. Dia berbicara seperti itu dengan temannya. Lalu dia kembali duduk. Setelah kembali duduk, temannya pun perlahan-lahan duduk di kursi. Si sang penyiar pun mulai agak sedikit nyaman karena merasa ditemani oleh temannya. Lalu tak ada satu patah dua patah kata si teman itu berbicara atau berucap atau sedikit senyum. Tidak ada. Alangkah anehnya si sang penyiar. Dia merasa ada kejanggalan, ada keanehan ketika temannya hadir gitu ya. Ini kenapa ya? Kok dia diem aja, nggak biasanya suka cerita-cerita. Kenapa dia diem aja? Akhirnya dia menjeda iklan. Ketika itu siarannya diberikan iklan oleh dia, dijeda karena dia penasaran dengan temannya. Kenapa ketika hadir di studio siarannya itu diam saja. Ditanya, "Kamu kenapa diem aja? Putus sama ceweknya? Ya masih banyak, cari lagi lah, cuman gitu doang aja, sedih segala. Ngomong dong, ada apa, ceritain." Temannya pun tidak berbicara, hanya senyum. Seperti itu. Otomatis si penyiar pun makin aneh. "Kamu kenapa sih nggak ngomong-ngomong dari tadi, cuma senyum. Datang diem di kaca, nggak masuk. Biasanya juga suka masuk langsung duduk. Kenapa diem aja? Kenapa? Mau minum nggak? Nih ada minuman. Cemilan tapi habis cemilannya di mana ya? Habis mau belanja ke warung tuh ke bawah." Temannya tetap diam. Makin aneh. Si sang penyiar pun makin aneh. Akhirnya ketika itu dia melakukan siaran kembali untuk menutup kisahnya atau menutup siarannya, dikarenakan hari sudah mulai malam. Dan ketika hari sudah malam, akhirnya dia bergegas menutup acaranya. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih untuk pendengar setia aku yang sudah mendengarkan sebelumnya. Oke, mohon maaf aku sudahi ceritanya. Kita lanjut minggu depan di stasiun yang sama, di jam yang sama, masih tetap di frekuensi sekian. Itu ucap si sang penyiar. Lalu sang penyiar pun berdiri, mematikan komputernya, mematikan listrik, dan mematikan seluruh audio yang dia lakukan siaran. Dan dia berdiri. Aduh, capek juga. Ayo balik yuk. Mau kemana? Mau makan? Udah jam berapa nih? Udah jam 12.
Mau nggak balik? Ah, diam aja, kenapa sih? Dia sambil melakukan tasnya diambil dan dia pun sambil bergegas jalan ke arah temannya, yaitu arah keluar. Ayo pulang yuk. Ayo. Ngomong dong, dari tadi diem aja, kenapa sih? Cerita. Lo ini putus sama cewek lo? Hah? Kenapa? Cerita. Ayo, kita ceritanya sambil makan ya. Mau makan Indomie atau kita mau makan apa nih? Di seberang ada roti bakar enak loh. Itu roti bakarnya murah lagi, nggak mahal-mahal banget. Ayo yuk, cabut yuk. Temannya pun ikut berdiri dan mengikuti si penyiar dari belakang. Lalu ketika mulai menuruni lorong, turun ke bawah, temannya menepuk punggung atau bahu si penyiar. Ya, gerakannya sangat pelan dan sang penyiar pun itu mulai menoleh ke belakang. Ketika menoleh ke belakang, temannya membuat senyuman dan berbicara. Aku mau pulang aja. Nanti saja makannya di rumah aku. Yuk. Sang penyiar pun merasa aneh. Nakutin aja. Bicaranya biasa aja dong, nggak usah. Yuk. Mau pulang aja. Ayo yuk, kita balik yuk. Akhirnya sang penyiar pun dibonceng oleh si temannya. Lanjut, singkat cerita, setelah dia melewati tangga tersebut dan turun ke tempat parkiran, naik motor, temannya pun siap-siap di depan dan sang penyiar pun ada di belakang. Bro, gue di belakang ya, lu yang bawa. Gue udah capek, udah ngantuk, lu aja yang bawa, tapi pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Ini kan tadi habis hujan, jalannya licin, terjatuh. Oke, jawab kek. Jangan kayak setan gitu, diem aja. Temannya pun tidak menjawab. Dia jalan menggunakan motornya. Setelah dibonceng, jalan perlahan sesuai apa permintaan si temannya, si sang penyiar. Lalu singkat cerita, kita lewati perjalanan, tiba di rumah tujuan, yaitu rumahnya temannya. Bukan rumah sang penyiar, tapi rumah temannya. Ketika sampai, sempat ada keanehan. Sang penyiar sempat menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang. Ada apa ini rame-rame? Tumben, rumah lo banyak orang, bro. Ada acara ya? Buset, masa acara malam Jumat? Gak kira-kira sih. Nakutin lah. Parah. Di mana yang parkir di sini? Parkir di depan penuh tuh kayaknya. Udah di sini aja lah, gue jalan ke depan. Kita tinggal jalan doang kan? Gak jauh. Lalu temannya pun memberhentikan motornya dan berhenti di pinggir. Si sang penyiar, dia merasa ingin membuang air kecil ya, karena di depan dia tuh banyak kendaraan yang terparkir, banyak mobil, banyak orang. Otomatis tidak mungkin dong dia membuang air kecil di tempat tersebut, pinggir jalan. Otomatis dia meminta izinnya ke temannya untuk ikut ke kamar mandi. Dia bilang, aduh bro, cepet kencing, gak kuat. Aduh, dingin dari tadi. Gue dari tadi tuh udah kedinginan. Cuman pengen balik sih, jadi untung ada lu. Ya, ayolah, cepet.
Temannya pun menjawab, "Duluan, aku di belakang, aku nyusul." Kata sang penyiar, "Aduh, lu makin aneh aja, dari tadi ngomong gitu aja. Kenapa sih pelan-pelan gitu? Yaudah, gue duluan ya, gue masuk ke dalam. Nggak apa-apa kan? Ibu lu tahu kan ada gue? Udah tahu lah. Yaudah, gue duluan ya." Ketika itu dia jalan ke dalam rumah tanpa dia melihat situasi kiri dan kanan karena banyak orang. Dia jalan terus ke dalam rumah dan masuk ke arah kamar mandi. "Assalamualaikum. Aduh, maaf Bu." "Pak, saya mau ikut ke WC ya. Nggak kuat, saya mau kencing." Dia sempat aneh, orang-orang yang dia lewati memberikan wajah yang sedih. Ada sedikit keanehan ketika di kamar mandi. Duh, tadi di depan ada apa ya? Kok orangnya pada serius ya? Emang ada apa sih? Ah, gak tau lah. Ya udah, kalau gitu langsung aja deh. Aduh, dingin juga malam ini. Setelah dari kamar mandi, si sang penyiar pun keluar. Lalu setelah keluar, dia melihat tepat di depan matanya ketika dia keluar dari kamar mandi. Dia buka pintu. Ketika dia melihat, "Hah? Innalillahi, ini siapa? Hah? Ini siapa? Hah?" Langsung dia pegang tangan seperti ini. Dia mendekati. Di depannya ada sebuah kain yang menutupi badan yang sedang terlentang tidur. Iya. Dan dia menoleh keluar. Dia mulai sadar ada dua buah bendera kuning yang tertancap di pagar masuk rumah temannya. Dia tidak bertanya, dia hanya tercengang. "Ah, innalillahi, siapa ini yang meninggal? Aduh, wah." Otomatis dia lari ke arah parkiran temannya sewaktu menepi. Dia lari ke depan. "Hah, loh, mana? Loh, kok nggak ada? Pak, Pak, Pak." Dia bertanya pada salah satu warga yang ada di dekat motor tersebut. "Pak, motor ini yang punyanya mana? Tadi ada di sini. Saya kaget nih. Ada apa ya di rumah ini?" Lalu dijawab oleh penduduk tersebut, "Iya Dek, kenapa?" "Oh iya, oh Ade belum tahu. Iya gini Dek, jadi sebelumnya ini berita duka bahwa anak dari ibu yang di rumah tadi meninggal. Meninggalnya itu tadi malam, kurang lebih sekitar jam 9 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah dengar dia itu kecelakaan dan meninggal di tempat." Lalu ketika itu dia tak bisa berbicara apa-apa. "Hah? Apa Pak? Meninggal? Hah?
Apa? Yang benar, Pak. Loh, tadi saya kan diantar sama dia loh, Pak. Itu barusan saya diantar. Saya duluan masuk ke rumahnya karena saya kebelet kencing. Makanya saya duluan ke dalam. Saya nggak lihat. Maka itu saya tanya sama bapak, Pak, ini yang ini teman saya mana? Kok nggak ada? Motornya ada. Saya mau tanya, ini di dalam rumah ada siapa? Kok ada acara kayak bendera kuning dan acara meninggal gitu, Pak? Lalu orang tuanya menjawab, astagfirullahaladzim, innalillahi. Adek, Mas, yang punya motor ini udah nggak ada. Tadi meninggalnya jam 9, entah jam setengah 9. Setelah dari rumah sakit diperiksa, lalu dibawa ke rumah, langsung dimandikan dan ditutup. Begitu, Dek. Adek siapanya? Sang penyiar pun teraneh-aneh, tidak dapat berkata-kata, dan akhirnya dia merasa penasaran. Dia masuk ke dalam rumah dan memberikan salam pada ibunya, ibu temannya. Ibu, saya ikut berduka. Karena dengan rasa penasaran, dia buka si tutup kain tersebut. Hah? 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 Ah, tidak. Ini temanku yang tadi ngebonceng aku dari studio. Hah? Kenapa dia meninggal? Aku tadi dibonceng sama siapa? Tidak. Ya. Akhirnya sang penyiar pun tersebut merasakan kesedihan karena dia tidak menyangka temannya yang sering datang atau suka datang ke studio siaran dia sudah tiada. Dan ketika malam tersebut dia ada keanehannya. Sempat-sempatnya dia ditemani oleh temannya yang sudah tiada, diantarkan, dibonceng menuju ke rumah dia hanya untuk melihat terakhir kalinya. Ya, teman-teman, itu mungkin dari kisah sang penyiar yang ternyata didatangi oleh teman dan ternyata temannya pun sudah tiada. Mungkin dari situ kekentalan seorang pertemanan bisa seperti itu, hingga bisa dibawa mati, dan akhirnya dengan tatapan terakhir sempat bertemu dan sempat berbonceng dengan teman yang sudah tiada. Oke teman-teman, kita istirahat dulu, nanti aku lanjut cerita kedua habis ini. Halo Mr. Prin, selamat datang. Nggak apa-apa, masih ada lanjutan keduanya kok. Aman. Masih ada lanjutannya keduanya, bos. Beda cerita, ya beda cerita. Beda cerita, betul-betul. Bentar ya.
Aku mau ngeset dulu. Oke, nanti kita lanjut ke cerita kedua. Ini cerita kedua, salah satu permintaan dari teman-teman juga, yaitu ceritanya sudah aku ceritakan sebelumnya, udah aku ceritain sebelumnya, namun ada permintaan minta diceritakan kembali. Ya kalau misalkan memang ingin diceritakan boleh, tinggal di request aja nggak masalah. Tapi nggak tahu ya apakah dia ada atau enggak. Dah. Siap. Gimana? Mau kita lanjut cerita kedua? Atau gimana nih? Atau ada mau request? Cie. Yang mau request boleh, mau request cerita. Kita kasih spill dikit ceritanya. Ini ceritanya memang udah. Ini kalau nggak salah cerita minggu kedua merinding story waktu itu ya, awal-awal Januari. Jadi diminta diceritakan lagi, oke, diceritain lagi aja. Cerita-cerita Nabi. Waduh, jangan, beda. Beda ini, beda apa namanya? Beda struktur nantinya. Nantilah kalau cerita-cerita Nabi boleh lah, nanti ketika bulan puasa masuk. Kalau misalkan saya ada bahannya, nanti aku cerita-cerita. Ada sih beberapa tapi sedikit sih, nggak akan nyampe 1 bulan nanti itu ceritanya, sebentar itu. Paling juga cuma 1 minggu atau cuma berapa hari udah tamat. Tapi nanti buat teman-teman yang udah hadir, terima kasih sebelumnya, terima kasih udah masuk lagi ke channel aku di Merinding Story dari channelnya Pap Dogdag. Untuk nanti bulan ke depan, yaitu bulan puasa atau bulan Ramadan, kemungkinan aku pause dulu, aku stop dulu, akan dilanjutkan lagi nanti setelah Lebaran. Dikarenakan ketika Ramadan semuanya pada di kerangkeng katanya, dikunci, jadi jangan diceritain gitu katanya. Oke teman-teman, kita lanjut masuk ke cerita kedua ya. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Mungkin dari judulnya teman-teman udah bisa kelihat ya. Cerita Suster Ngesot. Boleh. Nanti aku ceritain. Cuman kalau dengerin cerita itu aku ada cerita ini Suster Ngesot ada. Cuman bisa diyakinkan nggak? Kuat nggak ngedengernya? Takutnya nggak? Soalnya pasti sound efeknya ngeri. Masih gitu nanti. Oke teman-teman, kita coba mulai ya. Enggak sih, enggak DC, ini kayaknya masih ada, masih jalan.
Cuman ya ada sedikit gangguan. Ini udah aku cek lagi. Ya mungkin entahlah. Karena mau diceritain mungkin ya. Jadi ada perkenalan mungkin gitu atau gimana? Mungkin nggak ke situ? Nggak kali ya? Kita coba aja ya. Oke. Cek 1 2 3. Selamat malam teman-teman, selamat bergabung kembali di Merinding Story dari Pap Dogdak. Sebelumnya cerita ini pernah aku ceritakan sebelumnya. Pada hari ini aku coba ceritakan kembali. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin pernah mendengar ataupun ingin mendengarkan kembali kisahnya seperti apa. Untuk tepatnya atau kisahnya, karena berbagai orang itu pasti beda-beda. Karena ada yang kisahnya seperti ini, ada yang ceritanya begini, karena ada yang dengarnya seperti ini gitu. Jadi mungkin versinya nanti akan beda-beda. Awal mulanya ada satu keluarga. Ini kisah yang dari seri aku sendiri ya. Jadi seri dari berita yang aku dapat gitu ya. Dan ceritanya itu seperti ini. Pada awalnya ada satu keluarga. Satu keluarga di rumah Jalan Baurekso. Keluarganya harmonis. Keluarganya layaknya keluarga biasa, normal, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Hari itu ayahnya pulang lebih awal ke rumah dikarenakan dapat cerita bahwa anak-anaknya kedapatan pulang lebih awal dikarenakan dari sekolahnya itu ada rapat guru, entah rapat sekolah, guru atau kepala sekolah. Lalu ayahnya pun datang lebih awal karena ingin melewati masa-masa liburan dengan anak-anaknya. Dikarenakan hari itu tepat di hari Kamis ya, hari Kamis dan Jumat, Sabtu itu libur, Minggu libur, Seninnya itu ada tanggal merah, dan Selasa itu biasa, Rabunya ada tanggal merah. Otomatis dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu mereka libur, Selasanya pun kejepit dan dilanjutkan kembali libur, kemungkinan hari Rabu dan kembali lagi hari Kamis. Jadi kurang lebih sekitar 1 minggu anak sekolah itu libur. Dan si ayah pulang. Ketika ayahnya pulang, ayahnya berbicara dengan anak-anaknya. Asik, kita libur nih. Mau kemana? Ayo. Ayah udah pulang dari kantor lebih awal. Ayo, kita liburan yuk. Mumpung liburnya panjang. Nah, kan ini dari hari Jumat libur, Sabtu libur, Minggu, Senin libur, Selasa masuk. Ayah mau ambil cuti. Jadi kan Rabunya libur, Kamis ayah baru masuk. Nah, Kamis ayah masuk, ayo kalian mau kemana? Ayo kita jalan-jalan yuk, kita tamasya lah, kita kemana-mana main-main. Lalu si ibunya menjawab, udah ya, kita kalau gitu jalan-jalannya ke pantai aja. Ayahnya pun menjawab, ibu jangan ke pantai terus dong bu, anak-anak kan pengen liburan, minimal kemana kek? Mau ke tamasya kita ke Dufan atau kita ke tempat rekreasi lainnya gitu. Jangan ke pantai dong bu, ke pantai kan kita udah sering lah, suka kan kita ke sana, apalagi kita ke Pangandaran sering dong.
Ibunya pun menjawab, bukan ya, kan enak ya liburan di pantai gitu. Kan enak ya liburan di pantai gitu. Oke, sorry teman-teman, ada sedikit gangguan dari internet. Kita sambung lagi ya. Ketika itu anak-anaknya pun menjawab, iya ya, bolehlah ke pantai atau mau rekreasi kemana, tapi jangan ke tempat rekreasi dulu lah. Aku pengen ke pantai, aku pengen berenang, aku pengen main pasir sama kakak ya. Kak mau main gak? Seperti hal biasa, kakaknya hanya diam saja dan berucap, ya bebaslah, gimana kamu? Itu ucap kakaknya. Lalu setelah adiknya berbicara dan mengusulkan hal seperti itu, ayahnya pun menjawab, ya udah. Kalau gitu, ayah punya rencana. Kita pergi ke pantai, lalu setelah dari pantai kita rekreasi. Gimana? Setuju? Anaknya pun menjawab, oke ya, setuju. Siap. Ayo. Aku beres-beres dulu ya. Kita berangkat sekarang kan? Ayo Kak. Ayo. Dan karena semangat, mereka berkemas untuk berangkat pada hari ini. Ketika itu pulang dari kantor, mungkin ayahnya sekitar jam 2 siang atau jam 3 siang. Karena lebih awal pulangnya. Biasanya kan pulangnya jam 5 sore. Ini dia lebih awal. Malam itu pun berangkat, mereka sudah siap sedia. Berangkat menggunakan mobil. Mereka jalan. Setelah jalan, dikarenakan hari itu adalah hari di mana hari liburnya, jadi libur panjang, otomatis banyak orang-orang yang lainnya pun merasakan liburan dan di jalannya menjadi macet. Ya, macet, banyak kendaraan yang ingin berlibur. Nah, lalu ayahnya menjawab, astaga, jam segini masih baru sampai sini, mau sampainya kapan nanti di tempat mah? Ini macet banget. Aduh, gimana dong ini macet gini? Ibunya menjawab, ya sabarlah ya, namanya juga liburan panjang, semua orang juga pasti pengen libur kan. Ya udahlah, nikmatin aja lah liburannya. Loh mah, liburan kayak gini sih bukan liburan, namanya macet-macetan. Kalau liburan tuh kita seneng-seneng, gak kayak gini. Capek di jalan, mau makan susah. Singkat cerita, macet pun terlewati dan tiba di tempat pemukiman yang dia ingin beristirahat. Karena saking macetnya, dia tidak hingga ke tujuan, hanya hingga ke setengah dari tujuan, yaitu kurang lebih di daerah perumahan warga lah ya. Jadi ada penginapan, ada mes, ada motel seperti itu. Ya maaf ayah ya, maafin ya. Jadi malam ini kita tidur dulu di sini karena ayah ngantuk, capek kan, perjalanan udah macet. Gak apa-apa ya, kita tidur sini dulu ya. Yuk, masuk yuk. Udah ayah bayar kok, sayang nih kalau nggak ditidurin. Dengan lesu anak-anaknya pun masuk ke dalam motel. Setelah masuk, tidak lama ada bunyi burung. Mungkin kalian tahu bunyi burung tersebut. Seperti ini. Ya, bunyi burung yang menakutkan bagi orang Bandung atau orang Sunda atau orang Jawa Barat. Betul, karena orang Jawa Barat menamakan bunyi cingcuing. Burung tersebut menandakan adalah burung membawa malapetaka. Lalu ibunya berucap, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, baca-baca ya. Itu tadi ibu dengar bunyi burung. Aduh, burung apa itu, ayah tahu kan? Udahlah bu, nggak usah mikirin gitu lah, ayah ngantuk, udah tidur aja lu. Udah tidur, ayah ngantuk lah. Udah.
Akhirnya pun malam berlalu. Setelah malam berlalu, mereka berangkat kembali pagi hari. Ketika pagi hari, karena macetnya masih sangat panjang, karena pagi hari pun macet, akhirnya ayahnya membuat satu jalan baru, atau maksudnya tujuan baru. Udah, kalau kayak gini kita nggak akan nyampe-nyampe, nanti nyampe ke pantai akhirnya udah hari kedua. Nah pas udah gitu nanti kita pulang, nanti kita capek. Kan ayah mau liburan sama kalian, nak. Kita mau liburan, mau senang-senang, bukan mau macet-macetan. Jadi gimana? Kita mau pulang aja nggak? Kita ke tempat yang lain aja lah. Kan di sana enak, tempatnya rekreasi loh, lebih mantap. Kalian bisa main, bisa apa segala macam. Berenang pun bisa loh di sana. Anak-anaknya pun tidak punya pilihan lain karena ayahnya sudah memutarbalikkan mobilnya. Begitu. Ketika itu merasa jalannya sangat lancar, otomatis si sang ayah itu menjalankan mobilnya agak sedikit di atas kecepatannya yang biasa, 60, 70 hingga 80. Ibunya pun sudah memberitahu, ayah pelan-pelan bawa mobil ini, bawa anak-anak ini di luar kota ya, pelan-pelan dong. Saat ketika itu mulai berjalan dan akhirnya menempuh waktu malam. Ketika waktu malam tiba, setelah mereka makan di pinggir di restoran, mereka lanjut kembali. Ketika malam tiba itu, mobil berdecit kencang, menginjak rem sekencang-kencangnya, dan semua orang di dalam mobil tersebut terbangun. Astagfirullahaladzim. Hah? Ayah, ada apa? Ada apa ini? Ayah kenapa berhenti ngedadak? Enggak bu, aku tadi ngelihat ada orang lewat di depan. Aku kaget, jadi aku otomatis aku rem. Tapi pas aku lihat di kaca, di spion, dilihat ke belakang nggak ada orang bu. Ayah ngantuk ya, udah istirahat lagi yuk. Udah istirahat, kita cari masjid. Ayah bilang, udah enggak. Ayah cuman sedikit tadi yang ngantuk sedikit, minta itu aja kopi, minta kopi minum atau cemilan. Diberikan cemilannya oleh ibunya, oleh istrinya, dimakan dan dilanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan, singkat cerita, kita lewati acara liburan tersebut. Lalu sang ayah pun merasa liburannya tidak seperti yang diduga, tidak sesuai ekspektasi. Karena satu, kendala macet. Kedua, hampir terjadinya kecelakaan. Ketiga, tidak sesuai tujuan, karena akhirnya banyak tempat yang dia datangi yang tidak sesuai keinginan dari beliau dan anak-anaknya, gitu kan. Setelah dia pulang, dia merasa anak-anaknya tidak ada pembicaraan, istrinya pun diam saja. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, karena merasa lelah, langsung merebahkan dirinya di kasur, di kamar, di kasur, membuka sepatu dan lain-lainnya. Langsung dia merebahkan badan. Aduh capek, aduh Gusti, pegel, macet. Aduh maaf ya anak-anak, ayah liburannya kayak gini, ucap sang ayah dengan kondisi sambil merebahkan dan memejamkan mata. Ayah tidur dulu ya. Aduh ayah ngantuk nih, besok soalnya mau kerja lagi nih. Ya udah ayo tidur ya semua ya, ayah tidur duluan. Tidak ada balasan dari mereka karena ayah pikir mereka marah. Lalu tengah malam ayahnya terbangun. Aduh, loh, si mamah mana? Si ibu mana? Bu, ibu,
Ibu, ibu di mana sih? Dia lanjut keluar dari kamar. Membukakan pintu. Bu, ibu. Ah, si ibu mana? Dia lanjut ke kamar anak-anak. Setelah ke kamar anak-anak, dia ketok. Dek, adek, kak, kakak, adek. Pada kemana sih? Dibuka lagi pintunya dan tidak ada siapa-siapa. Seketika itu ayahnya pun tercengang. Loh, pada kemana ini? Kok gak ada siapa-siapa? Lalu dia keluar ke arah mobil dia terparkir, masuk di garasi. Setelah masuk di garasi, ada satu keanehan, yaitu apa? Barang-barang di dalam mobil itu berserakan di luar. Baju, koper, sepatu, dan lain-lainnya di teras di dekat mobil dia terparkir. Setelah itu juga dia tercengang karena dia melihat di dalam mobil tersebut ada ibu, istrinya, yaitu istrinya dan anak-anaknya. Lalu seketika itu juga dia membukakan pintu lagi. Di dalam pintu tersebut dia melihat ada istrinya yang sedang tidur, anaknya pun tidur di situ di dalam mobil. Dia memejamkan mata. Aduh, apa ini? Kenapa ibu di sini? Aduh, kok ibu banyak darah gini? Aduh, mama kenapa? Yang anakku? Dia tidak membuka matanya tapi dengan memejamkan mata. Lalu singkat cerita, si ayah pingsan. Setelah pingsan, pagi harinya ditemukan oleh warga dan dibawa dan didudukkan dan ditanya, kenapa pak? Bapak sadar pak? Istighfar, ada apa pak? Aduh, saya mimpi apa semalam? Aduh, saya kaget. Itu kenapa istri saya? Tolong, istri saya suruh masuk, anak saya suruh masuk, jangan di dalam mobil. Ini kan udah pulang, udah di rumah. Tolong suruh masuk. Para tetangga, para warga pun terdiam karena beliau belum tahunya apa? Bahwa ketika itu diceritakan terhadap si bapak yang sabar, karena istri bapak, anak bapak yang ke-1 dan yang kedua sudah tiada. Hah? Tiada bagaimana? Innalillahi, yang benar. Mendapat cerita seperti itu, dan akhirnya ayahnya pun mendatangi rumah sakit ke kamar jenazah. Lalu setelah itu, setelah dibukakan semua kain-kain putih, dia melihat ada istrinya, ada anaknya. Ya, istrinya sudah terbujur kaku dan anaknya pun sudah terbujur kaku dengan ada sedikit luka-luka di muka. Dan dia bertanya kepada dokter, dan di situ didampingi oleh Dishub, Dinas Perhubungan, bahwa terjadi kecelakaan di jalan sekitar entah di mana, tidak disebutkan. Yang selamat hanya bapak. Lalu warga tidak sempat memberikan pertolongan pertama
karena bapak langsung jalan lari, tidak ditemukan oleh warga, entah lari kemana. Ternyata si ayah lari ke rumah, mungkin dekat dari rumah tersebut. Singkat cerita kembali, diangkutlah oleh mobil ambulan. Setelah dibawa mobil ambulan, ketika itu di rumah, ayahnya pulang ke rumah, mobil ambulan itu datang kembali, padahal mobil ambulan itu sudah mengantarkan jenazah istri anak-anaknya ke rumah sakit dan sudah mengantarkan mereka ke liang lahat. Tetapi anehnya, ambulan tersebut selalu datang kembali ke rumah itu, ke rumah si ayah. Berulang kali mencoba meminta pertolongan dari pihak rumah sakit ataupun dinas perhubungan untuk ditarik mobilnya atau diangkut. Mobil itu tetap kembali. Entah kenapa masih menjadi misteri, sehingga ayahnya berencana untuk menjual rumah tersebut. Sempat agak sulit untuk menjualnya dikarenakan ada informasi-informasi yang sedikit miring, tapi akhirnya rumah terjual. Dan setelah rumah terjual, mobil ambulan pun itu tidak pernah kembali lagi. Ya, mobil ambulan itu sekarang entah berada di mana dan tidak pernah kembali ke rumah ayahnya, dan ayahnya pun sudah memiliki rumah yang baru dikarenakan rumahnya sudah berhasil dijual. Begitu teman-teman untuk cerita ambulan berhantu. Barangkali ada request permintaan untuk cerita minggu depan. Sebelum kami istirahatkan selama bulan puasa, kami pause terlebih dahulu, kami stop terlebih dahulu untuk merinding story, dilanjutkan setelah nanti Idul Fitri. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, menyaksikan, dan mendengarkan acara Merinding Story. Merinding gak sih? Baik, terima kasih teman-teman, selamat malam. Dan ingat pesan saya untuk Merinding Story, jangan pernah mendengarkan Merinding Story sendirian, minimal berdua, atau gunakan loudspeaker, jangan menggunakan headset, karena apapun yang terjadi di sekitar Anda bukan tanggung jawab kami. Oke, sekian teman-teman, selamat beristirahat, selamat bermalam Jumat. Bye bye. Merinding gak sih? Merinding bro. Oke teman-teman, sekian dari Merinding Story. Miau mukbang request cerita seram ojol. Seram ojol yang mana tuh? Cerita seram ojol tuh yang mana tuh? Bang Kak Miau mukbang, boleh diinfoin nggak cerita seram ojol tuh yang mana? Karena aku ada cerita seram ojol tuh emang macam-macam sih. Ada ada banyak versinya gitu. Karena ada yang kemarin juga ada ojol, ada juga kurir, ada juga opang ya, ojek pangkalan gitu. Jadi mau yang mana? Nanti kalau misalkan ingin diceritakan tentang yang requestan ojol, aku cerita nanti minggu depan. Begitu. Dan buat teman-teman tadi maaf nih, banyak gangguan yaitu koneksinya suka keputus ya. Mohon maaf banget. Oh ya, nanti jangan lupa hari Sabtu. Sabtu tuh kapan ya? Lusa berarti ya. Hari Sabtu di channel aku kita kedatangan bintang tamu, yaitu dari Willy Preman Pensiun. Nanti kalian boleh cek aja. Nanti aku coba sematkan, aku coba posting untuk acara hari Sabtu. Ini kurang lebih di start di jam 8 malam.
aku kedatangan tamu dari Willy preman pensiun yang kumisnya baplang tuh. Kumisnya baplang banget itu asli. Yang sampai ke sini sampai ke pinggir. Weng. Nggak tahu sampai kuping nggak tahu enggak ya, kumisnya ngeri juga. Nah, kita kedatangan di beliau. Nanti dia datang ke sini hari Sabtu besok ya, lusa berarti jam 8 malam. Bagi yang mau bertanya, bagi yang mau ngobrol-ngobrol bersama Willy preman pensiun, ditunggu di acara Papdogdak Podcast with Willy Willy Boys with Willy preman pensiun. Dan tetap stay karena masih banyak kejutan-kejutan nanti aku suguhkan ya, kemungkinan nanti minggu depan nanti Sabtu itu udah kedatangan Willy preman pensiun, nanti minggu depan juga semoga akan ada kejutan lainnya gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari aku, dari Papdogdak untuk malam ini. Sampai ketemu. Tapi nanti kapan-kapan nanti aku mau request ini ya, mau bikin satu tema ya buat lagu-laguan iseng-iseng. Makanya pantau aja kalau misalnya aku lagi online, masuk aja. Siapa tahu itu adalah momen yang kalian bisa dengerin lagu-lagu macam-macam. Jadi aku mau request lagu ini, boleh. Mau request lagu ini, boleh. Buat ngedengerin sambil aktivitas gitu. Nah, gitu deh. Rencananya, kemungkinan apabila memang diperkenankan, insya Allah. Semoga sukses dan semoga lancar. Baik teman-teman, nanti dari request Miao Mukbang aku coba ceritain minggu depan di jam 10 ya, kayaknya jam 10 malam. Aku ceritain lagi tentang ojol ya. Nanti aku coba korek ojolnya yang mana. Nanti boleh siapa tahu mau nge-DM kakak Miao Mukbang, boleh nanti bisa di DM aja ke aku mau cerita yang mana. Ceritanya ada 3, soalnya ojol tuh ada 3 yang versinya, ada ojol, ada terus ada opang ya, ojek pangkalan ada, sama kurir, jasa kurir. Itu tiga jenis yang mungkin masuknya ojol juga gitu. Kalau misalkan pengen dengar ceritanya bisa cek di minggu depan. Halo Om Frankie, Om Haya selamat datang. Waduh baru masuk nih, kemana aja? Kelewat dong, masih tadi lagi WOE ya. Oke nih, brother, thank you. Terima kasih. Jadi tadi sudah aku suguhkan cerita yang permintaan dari teman-teman yang kemarin, yaitu Bang pengen cerita yang kemarin tuh yang waktu itu aku sempat nggak denger. Boleh, tadi udah aku ceritain lagi. Dan ini tadi ada requestan dari Miao Mukbang. Terima kasih Miao Mukbang. Berkah selalu. Semoga sehat dan tercapai cita-cita Anda. Dan tetap semangat menjalani kehidupan. Nah, kebetulan ini udah mulai malam ya, jam 11 malam, jam 11 lebih 13 menit. Kalau gitu aku sudahi dulu cerita dari Merinding Story. Sampai ketemu minggu depan untuk Merinding Story. Dan jangan lupa tadi pesannya, hari Sabtu ada Willy Boys, Willy preman pensiun. Kita ngobrol bareng-bareng dengan beliau di sini di Papdogdak jam 8 malam. Oke? Nanti kalian mau tanya-tanya tentang Willy-nya, mau tanya-tanya tentang karirnya, atau mau tanya-tanya tentang apa benar atau tidak dia itu preman yang pensiun atau hanya sebatas gimmick preman pensiun gitu. Oke? Sampai ketemu hari Sabtu di Papdogdak Channel. Salam Papdogdak. Papdogdak Meta. Thank you, bye-bye.